Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriantika dengan NIM 21101114002002 dengan kelas 03 TPLM 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai media nirkabel. Berikut penjelasan mengenai media nirkabel. Suatu media transmisi data tanpa menggunakan kabel, namun menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Media transmisi nirkabel dapat berupa gelombang radio, gelombang mikro, dan gelombang inframerah. Yang pertama yaitu Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk menyediakan akses internet tanpa kabel dengan kecepatan yang tinggi. Adapun gelombang radio yang digunakan yakni dengan rentang 2,4 GHz hingga 5 GHz. Wi-Fi dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, tablet, smart TV, maupun smartphone ke jaringan internet. Agar dapat terhubung ke internet, berbagai perangkat tersebut harus berada dalam satu titik akses atau hotspot. Kemudian fungsi Wi-Fi. Yang pertama yaitu menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, maupun perangkat lain yang kompatibel ke internet. Yang kedua yaitu membagikan data tanpa harus terhubung dengan kabel. Kemudian yang terakhir yaitu menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya, misalnya dari smartphone ke smart TV. Bagaimana cara kerja Wi-Fi? Yaitu syarat utamanya agar membuat Wi-Fi bekerja adalah dengan menyediakan perangkat yang dapat mengatur lalu lintas internet seperti router. Nantinya, router akan menerima jaringan internet dari jasa penyedia layanan internet di luar jaringan. Selanjutnya, router akan mengirimkan jaringan tersebut ke perangkat terdekat yang dapat menerimanya, seperti handphone, komputer, laptop, smart TV, maupun perangkat lain yang dapat menerima koneksi internet melalui Wi-Fi dari router tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan dari Wi-Fi. Yang pertama yaitu kenyamanan. Dengan sifatnya yang nirkabel, pengguna Wi-Fi bisa lebih nyaman mengakses internet dari semua lokasi yang terjangkau area Wi-Fi. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi berada di satu tempat saja untuk dapat menggunakan internet. Yang kedua yaitu mobilitas. Berkat adanya jaringan nirkabel, kita dapat mengakses internet dengan lebih fleksibel dari mana saja. Selain itu, produktivitas. Penggunaan Wi-Fi dapat meningkatkan produktivitas. Terlebih jika kita membutuhkan jaringan internet untuk dapat bekerja. Wi-Fi memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan internet meskipun kita berada di tempat yang berpindah-pindah. Selanjutnya yaitu perluasan. Jaringan Wi-Fi nirkabel hanya membutuhkan router maupun antena tambahan untuk memperluas jangkauannya. Berbeda dengan jaringan kabel yang memiliki struktur kabel kompleks untuk dapat memperluas jangkauan. Selanjutnya yaitu penggunaan. Kelebihan lain Wi-Fi adalah penggunaannya yang mudah. Hanya perlu menghubungkan perangkat komputer dengan Wi-Fi untuk dapat menikmati akses internet. Sedangkan jaringan kabel memerlukan kabel tambahan jika ingin menambahkan pengguna. Kemudian biaya pemeliharaan yang dibutuhkan Wi-Fi nirkabel akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan biaya perawatan jaringan kabel. Selain ada kelebihan, Wi-Fi juga memiliki kekurangan. Apa saja kekurangannya? Yaitu keamanan. Wi-Fi memiliki protokol jaringan keamanan seperti WPA2 hingga PSK. Namun, dengan berkembangnya kejahatan cyber saat ini, kamu mungkin memerlukan sistem keamanan tambahan. Terlebih, jika kamu menggunakan Wi-Fi untuk mengakses informasi atau aktivitas pribadi di internet. Kekurangan yang kedua yaitu jangkauan. Protokol jaringan 802.11i pada Wi-Fi umumnya memiliki jangkauan yang tidak terlalu luas. Untuk memperluasnya, kita membutuhkan perangkat tambahan seperti antena, wireless, dan tentunya hal ini memerlukan biaya tambahan.
Kemudian keandalan. Sama halnya dengan transmisi frekuensi radio lainnya, sinyal pada jaringan Wi-Fi terkadang mengalami berbagai macam gangguan, termasuk gangguan yang berada di luar kendali administrator jaringan. Kemudian kecepatannya. Kecepatan jaringan Wi-Fi adalah 1 hingga 54 Mbps, berbeda dengan jaringan kabel yang dapat mencapai 100 Mbps hingga beberapa Gbps. Hal ini membuat Wi-Fi lebih lambat jika dibandingkan dengan jaringan kabel. Kemudian media transmisi selanjutnya yaitu WiMAX. Pengertian WiMAX sendiri adalah sebuah teknologi akses nirkabel pita lebar yang memiliki kecepatan akses tinggi dengan memiliki jangkauan yang luas. WiMAX merupakan evolusi dari teknologi sebelumnya yaitu BWA atau Broadband Wireless Access dengan ditambahkan fitur-fitur yang menarik. Di samping kecepatan data yang memiliki WiMAX, WiMAX juga merupakan sebuah teknologi dengan open standar. Dengan kecepatan data yang besar, WiMAX dapat diaplikasikan sebagai koneksi broadband last mile ataupun backhaul. Fungsi WiMAX yang pertama yaitu menyediakan akses internet di lebih banyak tempat dibandingkan hotspot Wi-Fi saat ini dan melayani pengguna mobile dengan jangkauan cakupan nirkabel yang lebih luas. Yang kedua yaitu koneksi berkecepatan tinggi, menyediakan akses ke konten yang kaya, media yang kompleks, dan pengalaman bermain game. Bagaimana cara kerja WiMAX? Yaitu, secara garis besar, sistem kerja WiMAX sama dengan Wi-Fi, di mana menyediakan jaringan internet pada suatu area. Namun jika dibandingkan dengan Wi-Fi, WiMAX memiliki wilayah jangkauan yang jauh lebih luas dan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Jaringan Wi-Fi disebut Local Area Network atau LAN. Jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dan dalam rumah, sekolah, atau area yang lebih kecil lainnya. Sementara jaringan WiMAX disebut Metropolitan Area Network atau MAN, yang mana sesuai dengan namanya, jangkauan MAN bisa mencakup area yang cukup luas. MAN biasanya mampu menunjang data, suara, dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Kelebihan dari WiMAX. Yang pertama, satu pos pemancar mampu menangani hingga ratusan pengguna. Yang kedua, koneksi sangat cepat walaupun jarak sangat jauh, yaitu bisa mencapai 72 Mbps dalam kisaran jarak 10 km. Yang ketiga, mampu menangani banyak fungsi seperti menawarkan internet berkecepatan tinggi. Yang keempat, menyediakan layanan telepon, transformasi data, video, streaming, dan lain-lain pada perangkat yang mendukung standar broadband WiMAX IEEE 802.16. Yang terakhir yaitu tingkat keamanan data yang ditransfer sangat tinggi karena WiMAX mampu mengenkripsi dengan sistemnya. Jika ada kelebihan dari WiMAX, maka akan ada kekurangannya. Apa saja kekurangannya? Yaitu 1. Banyaknya orang yang menggunakan WiMAX dapat menurunkan standar kecepatan koneksi hingga 2 Mbps sampai 10 Mbps. Yang kedua, kecepatan 72 Mbps hanya berlaku bagi kondisi ideal, sedangkan jika pengguna berpindah tempat ke suatu lokasi tertentu maka dapat menyebabkan kecepatan koneksi turun drastis. Yang ketiga, iklim cuaca yang buruk seperti hujan dapat mengganggu sinyal. Yang keempat, perangkat wireless lain dapat mengganggu. Kemudian yang terakhir yaitu membutuhkan biaya instalasi daya listrik dan biaya operasional yang besar. Jadi kesimpulannya adalah jaringan nirkabel itu bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak yang jauh. Demikian penjelasan saya mengenai jaringan nirkabel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.